Tahukah kamu hampir setiap perangkat modern di dunia, mulai dari ponsel dan laptop hingga rudal canggih dan satelit, bergantung pada satu komponen kecil, namun sangat vital, chip semikonduktor, otak dunia digital. Di dunia di mana ponsel, mobil, drone militer, dan bahkan rudal ultra canggih tidak dapat berfungsi tanpa chip, hanya segelintir negara yang memegang kunci untuk memproduksi generasi 5 dan 3 nanometer. Chip yang secara harfiah merupakan otak kekuatan dunia. Namun, tepat ketika sanksi Amerika Serikat diperkirakan dapat menghambat Tiongkok selama bertahun-tahun, sesuatu terjadi yang mengejutkan para analis barat. Beijing berhasil membangun chip 7 nanometer pertamanya tanpa akses ke teknologi EUV. Inilah titik di mana perang teknologi memasuki fase yang sama sekali baru. Kebanyakan perangkat biasa menggunakan chip yang dibuat dengan teknologi lama. Namun perangkat militer, antariksa, dan AI yang paling canggih membutuhkan chip yang dibuat dengan teknologi yang sangat canggih dengan daya pemrosesan tinggi, kecepatan tinggi, dan efisiensi energi tinggi. Namun, ada fakta yang mengejutkan. Produksi massal chip ultra canggih ini sepenuhnya dimonopoli oleh segelintir pemain. TSMC Taiwan adalah pemain utama di pasar chip canggih, diikuti oleh Samsung Korea Selatan, yang berada di posisi kedua. Tentu saja, perusahaan Amerika, Intel, juga berusaha merebut pangsa pasarnya. Sekarang pertanyaannya, tidak bisakah negara lain memproduksi chip ini? Jawabannya, belum, mereka tidak bisa. Karena untuk memproduksi chip di bawah 5 nanometer, diperlukan perangkat canggih bernama litografi EUV. Membangun lini produksi dengan perangkat ini, selain membutuhkan peralatan khusus dan pengetahuan yang tinggi, membutuhkan biaya puluhan miliar dolar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan memproduksi perangkat ini merupakan monopoli perusahaan ASML dari Belanda. Berbagai batasan seperti harga tinggi, pengetahuan teknis, dan penerapan sanksi AS terhadap Tiongkok dan Rusia secara efektif telah mengikat bidang ini dengan monopoli Barat. Namun baru-baru ini, Tiongkok telah berhasil mempersempit jaraknya dari para pelopor teknologi ini dengan sebuah inisiatif. Pada Agustus 2023, sebuah peristiwa mengejutkan mengguncang dunia teknologi. Perusahaan Tiongkok Huawei yang dianggap berada di ambang kebangkrutan akibat tekanan sanksi Amerika Serikat meluncurkan ponsel pintar terbarunya, Mate 60 Pro. Ini bukan ponsel biasa, karena chip 7 nanometer canggihnya diproduksi di Tiongkok oleh SMIC. Chip ini, yang disebut Kirin 9000S, merupakan produk yang mustahil. Produk yang, menurut logika sanksi dan monopoli teknologi, seharusnya tidak ada. Peristiwa ini lebih merupakan pernyataan politik dan teknologi daripada peluncuran produk. Tiongkok tidak hanya bertahan, tetapi juga melawan dan terus maju. Tiongkok telah berjuang untuk mencapai swasembada dalam industri chip selama lebih dari setengah abad. Sebuah upaya yang dimulai pada tahun 1950-an, tetapi terhambat oleh model industri yang tidak efisien, kegagalan yang merugikan, dan ketergantungan yang berkelanjutan pada teknologi asing. Seiring meningkatnya sanksi Amerika Serikat, Beijing kembali beralih ke intervensi negara secara besar-besaran. Menciptakan dana besar, sebuah mekanisme multitahap dengan modal puluhan miliar dolar yang bertujuan membangun ekosistem semikonduktor yang lengkap. Namun, seiring kemajuan tersebut, korupsi dan proyek-proyek yang tidak efektif telah memunculkan tantangan serius. Titik balik bagi industri chip Tiongkok terjadi pada tahun 2020, ketika Amerika Serikat memberlakukan sanksi yang melumpuhkan terhadap Huawei, perusahaan unggulan Tiongkok, dalam upaya untuk mengekang pertumbuhan teknologi Tiongkok. Tindakan-tindakan ini memutus akses Huawei ke pabrik-pabrik TSMC dan mesin-mesin EUV ASML, yang secara efektif berupaya menghancurkan kemampuan raksasa teknologi tersebut untuk memproduksi CIP canggih. Dampak sanksi tersebut sangat cepat dan parah. Bisnis ponsel pintar Huawei terguncang. Divisi desain chipnya, HiSilicon, mengalami krisis, dan SMIC, produsen chip terkemuka Tiongkok, tertinggal.
terbatas pada teknologi litografi ultraviolet dalam (DUV) yang lebih tua. Analis barat dengan yakin memprediksi bahwa Tiongkok akan tertinggal hingga 1 dekade. Ambisinya terhambat oleh ketergantungannya pada teknologi asing. Namun, alih-alih menyerah pada tekanan, Tiongkok justru mengubah krisis menjadi peluang. Miliaran dolar dana pemerintah dan banjir talenta dari seluruh dunia, termasuk insinyur Taiwan, digunakan untuk tujuan ini. Sementara Huawei sedang membangun kembali strategi desain chipnya, SMIC mengoptimalkan teknologi DUV hingga mencapai puncaknya. Dan pada akhir 2024, hasil dari upaya ini terlihat jelas. Kemudian Huawei meluncurkan ponsel pintar Mate 70 yang ditenagai oleh chip 7 nanometer yang diproduksi sepenuhnya di Tiongkok tanpa peralatan ASML atau teknologi TSMC. Dengan menggunakan litografi DUV yang disempurnakan dan teknik multipola, Huawei berhasil menciptakan chip yang mendekati EUV dalam hal presisi. Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) telah meraih kemenangan simbolis dengan memproduksi chip 7 nanometer untuk Huawei Mate 60 Pro. Hebatnya, hal ini dicapai tanpa akses ke mesin litografi ultraviolet ekstrim (EUV) ASML yang dianggap penting untuk memproduksi chip tersebut. Sebaliknya, SMIC menggunakan mesin ultraviolet dalam DUV yang lebih tua dan teknik yang sangat rumit yang disebut multi-layering. Para analis telah mengonfirmasi bahwa ini adalah proses 7 nanometer sejati, menempatkan Tiongkok hanya 4 hingga 5 tahun di belakang pemimpin pasar TSMC Taiwan. Terobosan Tiongkok dalam memproduksi chip multi-nanometer lebih dari sekadar pencapaian teknis. Ini adalah pesan geopolitik. Pesan yang menyatakan bahwa monopoli teknologi barat sedang runtuh dan era persaingan baru telah dimulai. Persaingan yang akan membentuk masa depan kekuatan militer, ekonomi, dan bahkan kecerdasan buatan dunia. Perebutan chip baru saja dimulai, dan setiap langkah dapat mengubah keseimbangan kekuatan global.